Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang mengetahui proses dimatikan dari proses dihidupkan. Memahami bagaimana sebenar-benar proses dimatikannya seorang manusia akan lebih mudah dengan cara mengetahui dulu bagaimana proses manusia dihidupkan Allah. Mari kita ulang sedikit bagian dari subbab mengenai diri terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim lastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan ini. Quran Surat Al-A'raf, Quran 7 ayat 172. Dua ayat di atas cukup untuk menjadi sandaran bahwa pada diri manusia itu ada keesaan tiga diri, yaitu jasad. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, jiwa atau nafs, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ruh, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Dari kedua ayat di atas kita ketahui bahwa proses penciptaan manusia yang disebut manusia itu, satu, pertama Allah ciptakan ruhnya, kedua kemudian jasadnya, ketiga terakhir terciptalah nafsnya atau ego atau rasa ke dirinya. Manusia dihidupkan setelah ruh zat Allah ditiupkan pada jasadnya. Dari pertemuan ruh dan jasad inilah timbul nafs atau jiwa. Dari pertemuan ruh dan jasad inilah timbul rasa ada diri. Dari pertemuan ruh dan jasad inilah timbul rasa diri hidup. Jadi sebenarnya setiap manusia itu merasa dirinya hidup, padahal yang aslinya sebenar-benarnya hidup itu ruh atau zat Allah.
Lihat gambar ilustrasi penciptaan Adam. Pada kita proses ini terjadi di rahim ibu. Pada awalnya hanya ada kosong, maha ruang, cahaya bagi langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Gambar kedua, kosong maha ruang inilah yang disebut Nur Ilahi atau Zat Allah atau Ruhul Kudus, asal penciptaan segala sesuatu. Yang ketiga, dari kosong maha ruang inilah Allah jadikan jasad Adam. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Gambar keempat, karena diciptakan dari kosong maha ruang, maka sebenarnya kosong ini juga tetap ada pada jasad Adam. Kosong ini meliputi dari luar dan membungkus dari dalam jasad Adam. Gambar kelima, dan sejak Allah berfirman dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Tersematlah kosong pada jasad itu sehingga ia hidup sampai tiba penentuan ajalnya. Gambar 6. Sejak Allah SWT tentukan ruh itu tersemat pada jasad Adam, timbullah nafs yang kedudukannya seperti segel atau lem yang merekatkan ruh dan jasad. Kita sudah bahas bagaimana manusia dihidupkan. Sekarang barulah kita membahas bagaimana proses manusia dimatikan. Mengetahui proses dimatikannya manusia cukup dengan membalikkan proses dihidupkannya manusia. Proses dihidupkan ruh yang perwujudannya kosong maha ruang itu disematkan pada jasad dengan segel atau lem perekat atau magnet berupa nafs. Proses dimatikan nafs sebagai segel atau lem perekat atau magnet antara ruh dan jasad dicabut, maka berpisahlah ruh dengan jasad. Terjadinya perpisahan ruh dan jasad ini bersamaan dengan proses tercerabutnya nafs. Inilah yang disebut proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut ini ibarat dilepasnya plester dari kulit. Bedanya pada sakaratul maut ini yang dilepas adalah ruh atau kosong dari jasad. Rasa plester dilepas dari kulit secara paksa saja sudah bisa membuat orang menjerit. Bagaimana lagi dengan rasa terpisahnya ruh kosong dengan sumsum, darah, tulang, daging, urat, kulit yang sudah satu dengan jasad sejak kita dalam kandungan ibu. Secara logika rasanya pasti tak terbayangkan. Bagaimana penulis yang belum pernah merasakan mati bisa mengibaratkan sakaratul maut seperti itu? Apakah dari pengalaman mati suri? Penulis memang belum pernah merasakan sakaratul maut, namun analisis penulis di atas mendapat dukungan dari riwayat Nabi Idris alaihissalam. Dalam kitab-kitab tafsir dan kisah para nabi yang diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, atsar sahabat dan pendapat ulama berikut ini. Nabi Idris alaihissalam bersahabat dekat dengan malaikat Ijrail. Suatu hari Nabi Idris alaihissalam mengutarakan keinginannya merasakan mati. Nabi Idris alaihissalam meminta malaikat Ijrail untuk mencabutnya jiwanya seraya berkata, "Cabutlah jiwaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali."
sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah setelah merasakan betapa perihnya sakaratul maut itu. Lalu atas izin Allah, Ijrail mencabut jiwa Nabi Idris alaihi salam. Ijrail lalu menangis seraya memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Atas kuasanya Nabi Idris pun hidup kembali. Setelahnya Ijrail bertanya kepada Nabi Idris soal rasa sakaratul maut. Nabi Idris alaihissalam menjawab, sesungguhnya rasa sakaratul maut itu kuumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya, dikuliti hidup-hidup, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit. Ijrail bertanya, sesungguhnya aku mencabut jiwamu secara halus dan hati-hati, dan sungguh hal itu tak pernah kulakukan sebelumnya. Kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Asar pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Ka'ab al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut diibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang, lalu seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Al-Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut itu menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh hingga sebagian orang yang sedang sakaratul merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Cukup kiranya uraian di atas membuktikan bahwa analisis penulis tentang rasanya sakaratul maut itu ada sandarannya. Dari sini jelaslah sudah bahwa hukum asal rasa mati itu sakit. Meski demikian, sudah dijelaskan pula dalil-dalil sahih yang menunjukkan bahwa mati itu bisa tidak sakit. Apalagi anjuran Rasulullah SAW untuk mentakin orang yang sedang mengalami sakaratul maut juga jelas-jelas sahih. Cukup kiranya uraian di atas membuktikan bahwa analisis penulis tentang rasanya sakaratul maut juga bukan dari pengalaman mati suri, karena di kenyataannya memang penulis belum pernah mengalami mati suri. Dalam kesempatan ini penulis mengingatkan agar kita jangan memandang pengalaman mati suri siapapun sebagai gambaran hidup sesudah mati yang pasti benar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mati suri itu pengalaman batini, bukan pengalaman ruhani. Apa buktinya? Buktinya ialah informasi yang didapat dari pengalaman mati suri itu tergantung pada siapa yang mengalaminya. Jika yang mengalaminya mati suri itu seorang muslim, ia akan bercerita tentang keadaan setelah mati yang sebenarnya sudah pernah ia baca dalam Quran, kitab-kitab hadis, atau dari ceramah ulama yang mengisahkan soal kehidupan di alam barzah atau keadaan di alam akhirat. Variasinya paling-paling seperti ini, bahwa timbangan mizan di akhirat itu berbentuk seperti ruangan kecil yang berfungsi seperti pemindah
body scanner yang biasanya ada di bandara. Bendanya mizan ini memindai pahala dan dosa orang yang ada di dalamnya, atau ia menceritakan betapa makanan di surga itu nikmatnya tiada dapat diucapkan dengan kata-kata, dan bahwa selama di surga itu ia tidak merasakan ingin buang air besar maupun kecil. Adapun jika orang yang mengalami mati suri itu non-muslim, ia akan menceritakan kehidupan setelah mati, hidup berdasarkan konsep-konsep yang ada dalam kitab suci agamanya, maupun dari ceramah pendeta Sri biksu yang pernah ia dengar atau baca sebelumnya. Silahkan cek dan recheck sendiri apa yang penulis sampaikan perihal ini. Insya Allah benar demikian adanya. Kembali ke proses dimatikan. Setelah nafs dicabut, lalu ruh dan jasad terpisah sempurna. Alamnya sudah bukan alam dunia lagi, melainkan alam barzah. Setelah nafs dicabut, lalu ruh dan jasad terpisah sempurna. Nafs dikembalikan lagi ke jasad, dan kehidupan alam barzah pun dimulai. Jadi kematian itu hakikatnya ialah pergantian alam hidup dari alam dunia berpindah ke alam barzah. Pertanyaannya, setelah nafs dikembalikan ke jasad oleh malaikat maut di alam barzah, dapatkah ruh kembali esa dengan jasad dan nafsnya? Jika ruh bisa kembali ke jasad dan nafsnya, hiduplah ia di alam barzah, bergerak bebas seperti di dunia dahulu, karena di dalam dunia pun ruh nafs jasadnya esa. Bismillahirrahmanirrahim. Faruhun wa rayhanu wa jannatu na'im. Artinya, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta jannah kenikmatan. Quran Surat Al-Waqiah, Quran 56 ayat 89. Kata rauhun, rauh, menurut para musafsir ahli tafsir, bukan hanya bermakna ketentraman, melainkan juga bermakna kebebasan, istirahat, kesenangan, kegembiraan, rahmat, dan rezeki yang baik. Inilah penjelasan keputusan tauhid hakiki bahwa setelah mati sekalipun ruh dan jasad wajib esa. Jika ruh tidak bisa kembali esa dengan jasad dan nafsnya, jadi perkara dan binasalah ia di alam barzah. Apabila ruh dan jasad terpisah, jasad kaku tiada mampu bergerak dan menerima siksa, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan gerakan sholat. Sedangkan ketika itu mulut dikunci dan anggota badan yang akan bersaksi jatahnya menerima siksa, merasakan jasadnya dimakan binatang dalam tanah tanpa kuasa, berontak disambung dengan deraan malaikat. Nauzubillah min zalik. Dua keadaan itu memaksa kita bertanya, apa yang menentukan dapat atau tidak dapatnya ruh esa kembali dengan jasad dan nafs di alam barzah? Ini pertanyaan penting dengan jawaban sederhana. Penentunya ialah amalan syariat, utamanya sholat wajib sehari semalam sewaktu di dunia. Jika di dunia jasad berisyariat, di barzah esalah ruh dan jasad. Jika di dunia jasad tidak bersyariat, di barzah bercerailah ruh dan jasad. Ruh dan jasad tidak bisa lagi esa bagaikan dua magnet satu kutub yang saling menolak. Binasanya jasad di barzah, nafs ikut merasakan siksa, sedangkan ruh kembali ke sumber peniupannya, yaitu Allah. Sambil menangisi mengapa selama di dunia nafs dan jasad tidak mau mengenali ruhnya sendiri. Amalan syariat sesungguhnya jalan untuk memperkenalkan
nafs dan jasad pada ruh. Setelah jelas kaitan mati dan amalan syariat ini, tibalah waktunya kita membahas tajuk sholat sebagai pelatihan mati yang disinggung di awal subbab sebelumnya. Mari kita ulang sedikit uraian di awal subbab tadi. Selain berkedudukan sebagai penentu keseluruhan nilai ibadah, sholat sebenarnya juga merupakan ibadah yang mengacu pada proses kematian. Apa isyarat bahwa sholat itu berlatih mati? Ada dua isyarat, yaitu pertama, akhirul kalam Rasulullah SAW tercinta sebelum wafat, ummati salih. Yang kedua, mayat dikafankan dengan posisi tangan sebagaimana sunnah posisi tangan dalam sholat. Proses kematian yang sudah kita bahas panjang tadi dapat kita sederhanakan sebagai keluarnya ruh dari jasad, kemudian dibarjah, ruh kembali esa dengan jasad di dalam sholat. Juga ada proses yang persis sama, yaitu keluarnya ruh lalu meliputi jasad, esa dengan jasad, di mana di dalam sholat terjadinya kedudukan sedemikian, yaitu di dalam takbiratul ihram. Ketika kita mulai mengangkat tangan seraya bertakbir dalam sholat, saat itu jugalah besertaan ruh keluar naik dari sama tengah hati pusat ke dada, melalui ubun-ubun, lalu meliputi sekujur jasad. Sempurnanya ruh meliputi sekujur jasad itu tepat ketika tangan kita bersedekap bersamaan dengan berakhirnya bacaan takbir. Inilah keutamaan pesertaan gerak dan diam di dalam sholat. Jika selama hidup kita bersyariat dan menegakkan sholat dengan takbiratul ihram yang sempurna, niscaya ketika ajal menjemput setelah ruh terpisah keluar dari jasad, ruh tetap akan bisa melebam ke jasad, esa lagi dengan jasad. Bebaslah kita bergerak di alam barjah sebagaimana kita hidup dan bebas bergerak di alam dunia saat ini. Itulah keadaan bangun jasmani, bangun pula ruhani. Kiai Undang Syirat. Jika kita sudah paham keadaan dalam takbiratul ihram itu hakikatnya sama dengan proses kematian, apalagi yang hendak diragukan bahwa ketika kita melakukan sholat itu kita sudah mati dalam keadaan hidup, mati hakiki. Rahasia dalam takbir ihram, lihat gambar. Jadi, untuk sampai ke derajat mati sebelum mati itu tidak sulit. Tidak perlu pencarian dengan berkenalan berkilo-kilometer, tidak perlu meneliti isi kitab-kitab kuning bertahun-tahun, tidak perlu membayar mahar tinggi-tinggi, cukup dengan melakukan sholat saja. Jadilah mengamalkan anjuran mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu. Itu cukup dengan melakukan ibadah sholat. Ada benarnya juga ungkapan nasihat, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Itu secara tidak disadari ungkapan itu mengacu juga pada matilah kamu sebelum dimatikan. Atau sholat dan mati itu kedudukannya sama, atau sholat dan mati itu ya itu juga. Fikih qiyam dalam sholat dan mati. Kedua gambar ini menunjukkan dua posisi tangan yang sahih di dalam sholat maupun di dalam mengkafani mayit. Qiyam mazhab Maliki tidak bersedekap, sedangkan mazhab lainnya bersedekap. Dua opsi posisi tangan ini juga berlaku dalam mengkafani jenazah menurut hukum fikih.